Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang konveksi dan radiasi. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait konveksi dan radiasi, kalian tahu nggak kalau awan itu bergerak dari daerah dingin ke daerah panas? Loh, kok kayak gitu? Nah, buat tahu alasannya apa, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya konveksi dan juga radiasi. Kita mulai bahas konveksi dulu aja kali ya. Apa sih itu konveksi? Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan materinya. Contoh kasusnya tuh ya kayak tadi gitu, yaitu pergerakan awan dari daerah dingin ke daerah panas. Kenapa sih kayak gitu? Jadi gini, bayangin aja ada dua kota yang memiliki suhu yang berbeda. Kota A suhunya 40 derajat Celcius dan kota B yaitu 30 derajat Celcius. Karena adanya perbedaan temperatur, maka akan ada aliran kalor yang mengalir dari kota A ke kota B. Atau dengan kata lain, udara panas mengalir dari kota A ke kota B. Nah, sebagai reaksinya, udara dingin yang ada di kota B, dia bakal bergerak nih dari kota B ke kota A. Udara dingin ini ngebawa uap-uap air atau yang kita kenal sebagai awan gitu, yang bergerak dari kota B ke kota A. Nah, proses ini merupakan proses konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan materinya, yaitu pada kasus ini adalah uap air. Terus kira-kira kita bisa tahu nggak sih laju perpindahan kalor konveksinya itu berapa? Jadi gini, kita bahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi konveksi. Yang pertama yaitu adalah gini, semakin besar perbedaan temperatur antar dua kota tadi, maka semakin besar juga nih laju perpindahan kalornya. Atau dengan kata lain, laju kalor itu sebanding dengan perbedaan temperaturnya, yaitu delta T. Kemudian yang kedua adalah gini, semakin besar luasan yang dilaluinya, maka semakin banyak nih kalor yang berpindah tiap sekonnya. Dengan kata lain, laju kalor itu sebanding dengan luas yang dilaluinya, yaitu A. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Q per T itu tuh sebanding dengan luasan dikalikan dengan perbedaan temperaturnya nih. Terus kalau kita pengen buat sama dengan, berarti kita butuh konstanta nih, yaitu Q per T sama dengan H sama dengan K dikali A dikalikan dengan delta T. Di mana H merupakan laju konveksi ya, satuannya adalah Joule per sekon. K merupakan koefisien konveksi, satuannya adalah Joule per sekon meter persegi derajat Celcius. Dan A merupakan luasan yang dilalui, satuannya adalah meter persegi. Dan delta T merupakan perbedaan suhu atau temperatur, satuannya adalah derajat Celcius. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Dua kota yang berdekatan memiliki suhu yang berbeda yaitu 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Jika seorang anak ingin mengukur laju kalor pada suatu luasan 100 meter persegi, pertanyaannya adalah berapakah laju kalor tersebut? Diketahui bahwa perbedaan temperaturnya yaitu delta T sama dengan 40 derajat Celcius dikurangi dengan 30 derajat Celcius. Nilainya adalah 10 derajat Celcius nih. Kemudian luasan yang dihitung yaitu 100 meter persegi. Dan konstanta konveksinya yaitu 1,2 Joule per sekon meter persegi derajat Celcius nih. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai H-nya? H sama dengan H kecil dikali A dikalikan dengan delta T nih. Kita masukkan ya nilainya yaitu 1,2 dikali A-nya adalah 100 meter persegi dan delta T-nya yaitu 10 derajat Celcius. Nilainya yaitu sekitar 1200 Joule per sekon. Artinya laju konveksi yang dihitung anak tersebut yaitu 1200 Joule per sekon. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait definisi konveksi sampai dengan cara ngitung konveksinya? Kalau udah paham, yuk lanjut materi berikutnya. Apa sih itu radiasi? Radiasi jadi gini, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium rambatnya. Contohnya tuh ya kayak tadi gitu, yaitu panas matahari yang nyebabin awan bisa berpindah. Kita tahu ya bahwa sumber panas dari matahari itu dia tuh melewati ruang angkasa gitu. Dimana ruang angkasa ini dia berisikan hampa udara. Tapi dia mampu merambat sampai ke bumi nih. Perpindahan kalor yang kayak gini disebut sebagai radiasi.
atau perpindahan kalor tanpa memerlukan medium rambatnya. Terus gimana nih cara ngitung radiasi? Jadi, ada dua orang penting nih yang nemuin rumus radiasi, yaitu Joseph Stefan dan juga Louis Boltzmann. Nah, buat kalian penasaran tentang penjelasan detail terkait laju radiasi, mungkin nanti kalian bisa pelajari di materi radiasi benda hitam. Di sini kita hanya akan menggunakan hasil rumusnya aja nih. Q per T atau laju radiasi sama dengan H sama dengan E dikali A dikalikan dengan sigma dikalikan dengan T pangkat 4. Di mana E merupakan emisivitas, nilainya adalah 0 sampai dengan 1. Nilai ini dipengaruhi oleh seberapa mudah sih benda tersebut meradiasikan kalornya. Semakin mudah meradiasikan kalor, maka nilai E-nya semakin besar, mendekati 1 gitu. Sedangkan ketika benda tersebut sukar meradiasikan kalor, maka nilai E-nya mendekati angka 0. Kemudian A, yaitu luasan area yang dilalui kalornya. Satuannya adalah meter persegi. Sigma merupakan konstanta Stefan Boltzmann, yaitu 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi, Kelvin pangkat 4. Dan T merupakan suhu ya, suhu mutlak gitu. Satuannya harus dalam Kelvin. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Suatu bintang memiliki suhu 5 kali 10 pangkat 6 Kelvin. Pertanyaannya adalah berapakah laju radiasi per satuan luas yang dipancarkannya? Di mana nilai emisivitasnya yaitu 1. Kalau kita tuliskan, diketahui bahwa suhu mutlaknya yaitu 5 dikali 10 pangkat 6 Kelvin, kemudian emisivitasnya adalah 1, dan nilai sigmanya yaitu 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi, Kelvin pangkat 4. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai intensitas radiasinya? Lah, kok intensitas? Iya, jadi gini, intensitas itu tuh definisinya adalah laju radiasi per satuan luas. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya yaitu H sama dengan E dikali sigma dikali A dikalikan dengan T pangkat 4. Kalau nilai A ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, berarti H per A sama dengan intensitasnya sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4 nih. Kita masukkan nilainya yaitu 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 5 dikali 10 pangkat 6 pangkat 4. Nilainya yaitu sekitar 3,5 dikali 10 pangkat 19 watt per meter persegi. Artinya, tiap 1 meter persegi, dia bakal menerima radiasi sebanyak 3,5 dikali 10 pangkat 19 watt. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait konveksi dan juga radiasi nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!